Hai semuanya, Mocha Naomik di sini. Salam kenal ya. Ini kayaknya akan jadi video pertama di channel YouTube aku deh. Kenapa sih aku mau buat channel YouTube ini dengan topik yang berhubungan dengan dunia trading gitu? Ya, tujuannya sesimpel aku mau membagi ilmu yang aku punya tentang dunia trading, tentang analisa teknikal yang selama ini udah aku pelajari. Dan sumber dari apa yang akan aku bagikan ke kalian, ilmu-ilmunya itu dari beberapa sumber yang sebelumnya udah pernah aku baca, aku lihat, aku dengar, ataupun aku alami sendiri. Jadi disclaimer aja nih, kalau misalnya dari kalian yang nonton merasa, ih ini kan ide aku, ih ini kan aku duluan yang publish. Oke teman-teman semua, aku mohon izin ya untuk share ide-ide kalian ini. Ya karena mungkin aja aku juga belajar dari kalian. Dan dengan aku share, aku berharap aku juga bisa berbagi ilmu itu ke teman-teman yang nonton di YouTube aku ini. Dan melihat dari trading view aku ini nih, oke? Jadi kita langsung mulai aja teman-teman. Di video pertama aku ini, aku ingin membahas mengenai support dan resistance. Kenapa aku mau membahas support dan resistance ini? Karena ya ini salah satu topik dasar yang perlu kita ketahui dalam dunia trading. Baik itu trading forex, saham, ataupun cryptocurrency. Nggak cuma trading. Misalnya kalian yang di dunia saham, ingin membeli saham untuk investasi pun yang long term, ya support resisten ini juga penting. Biar kalian nggak salah beli, nanti kalian belinya di resisten. Tahu-tahu harga turun. Terus kalian rugi. Gitu kan. Jadi support resisten ini juga penting. Atau kalian punya saham yang kalian beli di support, dengan mengetahui resisten tuh di mana ya, kalian bisa menjadikan itu area take profit kalian. Oke? Jadi sebenarnya apa sih support dan resisten itu? Secara umum, secara simpelnya aja ya, support dan resisten itu adalah batas bawah dan batas atas pergerakan suatu harga. Sehingga dengan adanya support dan resisten ini, harga tuh dicegah untuk naik lebih jauh atau turun lebih jauh. Nah, support dan resisten ini terbentuk kenapa? Karena ya harga sendiri itu kan bergerak ya. Harga bergerak karena adanya supply dan demand yang berbeda. Saat demand lebih besar, maka harga akan mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, ketika supply lebih besar, harga akan mengalami penurunan. Ketika harga mengalami penaikan, dan harga sudah jenuh nih dan mengalami penurunan, titik di mana penurunan itu terjadilah akan membentuk satu garis yang kita sebut dengan resisten ini. Sama, ketika harga turun dan harga sudah jenuh dan harga mulai naik, area tersebutlah yang kita sebut dengan support. Secara umum, diketahui support resisten itu ada 3, teman-teman. Seperti yang ada di gambar aku nih, kalau kalian bisa lihat. Ada classic support resisten, dynamic support dan resisten, dan juga ada harmonic support dan resisten. Sekarang, kita bahas satu-satu ya. Apa sih yang tadi aku sebutin itu? Classic support resisten. Ini adalah support dan resisten horizontal. Bagaimana dia terbentuk? Dia terbentuk dengan cara menggunakan titik swing high dan swing low yang ada. Apa itu kah swing high? Apa itu swing low? Itu nanti akan kita bahas di video lainnya ya. Jadi ini sekilas tentang support dan resisten aja. Jadi classic support resisten ini dibentuk dari swing high dan swing low yang sebelumnya sudah terbentuk. Keuntungan dari classic support dan resisten ini adalah kita bisa melihat support dan resisten yang sebelumnya terbentuk. Sehingga bisa kita jadikan sebagai area target price. Misalnya teman-teman, ini kan harga kita turun nih. Kalau kalian bisa lihat nih. Kita tahu klasiknya sebelumnya di mana. Sehingga bisa sangat memungkinkan jika harga ini akan turun ke supportnya lalu naik lagi kayak gitu. Tapi kelemahan dari classic support resisten ini adalah jika harga menembus resisten tertinggi sebelumnya nih atau harga turun menembus support sebelumnya, bisa kita sebut all time high, itu kita tidak bisa memprediksi area target profit selanjutnya tuh atau area pemberhentian selanjutnya tuh di mana kita nggak bisa karena nggak kelihatan kan sebelumnya tuh di mana.
Itulah yang disebut dengan classic support resistance. Sekarang kita masuk ke yang kedua, dynamic support dan resistance. Support dan resistance ini menggunakan bantuan yang disebut moving average. Jadi, cara kita menentukan batas atas dan batas bawahnya, support resistannya adalah dengan menentukan dari titik atas dan titik bawah yang terbentuk saat harga menyentuh garis diagonal dari moving average ini nih. Tapi, balik lagi, apa sih moving average? Bagaimana settingannya? Itu akan kita bahas di lain waktu ya. Dan yang ketiga, ada harmonic support resistance. Ini menggunakan bantuan Fibonacci. Dan harmonic support resistance ini bisa melengkapi classic support resistance. Tadi kan aku bilang ya, kalau harga all time high menembus resistance sebelumnya, menembus support sebelumnya, kita nggak punya bantuan lagi nih. Harga akan berhenti di mana? Karena kan sebelumnya belum terbentuk. Disinilah kita menggunakan harmonic support resistance dengan bantuan Fibonacci. Dengan menggunakan Fibonacci, kita bisa menentukan setelah resisten ditembus, kira-kira harga akan berhenti di mana. Support ditembus, akan berhenti di mana harga. Itu menggunakan support resisten. Support resisten Fibonacci maksud aku ya. Nah, Fibonacci sendiri tuh ada area-areanya gitu ya. Tapi kita akan bahas nanti. Nah, kan aku udah jelasin secara singkat, secara umum. Kalau support resisten itu batas atas dan batas bawah suatu harga. Support batas bawah suatu harga, resisten batas atas, yang mencegah harga untuk turun atau naik lebih jauh. Ada 3 jenis dari support resisten, klasik, dynamic, dan Fibonacci. Sekarang, kita udah tahu. Gimana sih kita tahu kalau support resisten tersebut merupakan support resisten yang kuat? Pertanyaannya gitu dong. Kita bisa menentukan kalau itu merupakan support dan resisten yang kuat adalah ketika harga menyentuh area tersebut dan harga mengalami kenaikan atau penurunan yang kuat, yang signifikan. Misalnya nih, harga masuk ke area resisten. Ada penolakan dan harga turun dengan kuat, sehingga itu kita bisa tentukan sebagai resisten yang kuat. Begitu juga dengan support. Harga masuk ke support, dia mantul, dia naik dengan cukup kuat, kita bisa tentukan itu sebagai support yang kuat. Udah, kita udah tahu nih jenisnya, artinya. Sekarang apa fungsinya dalam trading kita support resisten ini? Fungsinya adalah kita udah tahu kalau area tersebut bisa menjadi area target harga kita. Sehingga seharusnya kita menjadi paham jika dalam dunia trading, di dunia pasar itu, harga tidak selalu naik dan tidak selalu turun. Sehingga kita harus take profit, teman-teman. Ketika harga kena resisten, kita take profit, harga turun, cari posisi lagi, harga naik, kita take profit lagi. Begitu juga kita bisa menentukan stop loss. Kita tahu resistennya di titik A. Kita bisa meletakkan stop loss di atas titik A. Misalnya ini kalau di pasar forex ya, jadi kan ada penjualan. Di resisten kita ambil posisi sell, kita letakkan stop loss di atas resisten. Ketika harga misalnya gagal nih untuk turun, harga naik, kita sudah pasang stop loss, jadi posisi kita bisa aman. Kita bisa meminimalisir sih sebenarnya kerugian kita. Kenapa? Ya karena kita nggak ada yang tahu dengan pasar. Bisa aja harga sudah di resisten, yang kita yakin harga akan turun, atau dia lanjut naik. Dan membuat titik resisten baru kan kita nggak tahu. Makanya stop loss pun penting dalam trading kita, oke? Nah, teman-teman, sebenarnya support resisten ini juga bisa menunjukkan level psikologi tertentu tahu. Gimana Kak bisa menunjukkan level psikologi itu? Kayak gini. Kita ambil dua contoh ya teman-teman ya. Tapi contoh yang paling ini mungkin enaknya di pasar saham. Kalau di pasar saham, area support nih teman-teman, adalah level di mana orang pernah membeli saham dengan harga yang murah dan mendapatkan keuntungan ketika harganya naik. Sedangkan resisten itu adalah level di mana orang pernah mengalami membeli di harga yang tinggi dan mengalami kerugian karena harganya turun, teman-teman. Sehingga ini tuh menjadi pola yang berulang karena ya di dunia trading itu tuh
kita mengenal ada pola yang akan terjadi secara berulang, dan itu terjadi karena adanya pengalaman di masa lalu. Dan pengalaman inilah salah satunya. Jadi, karena itu menjadi pola yang berulang, orang tuh cenderung akan membeli, misal saham nih ya, orang akan cenderung membeli saham tersebut di harga yang support. Kenapa? Karena dia tahu, waktu dia membeli di support, harga akan naik. Oh, ini titik supportnya. Dia beli dan dia yakin harga akan naik. Dan banyak orang membeli dan harga naik. Kenapa orang-orang pada take profit di area resisten yang ada? Karena pengalaman sebelumnya. Waktu saya beli di resisten ini, di titik ini, yang ternyata resisten, harga turun. Oh yaudah, kalau harga kena di area ini yang disebut resisten, saya akan jual. Dan begitu terjadi terus-menerus. Makanya adanya pola-pola ini di dalam pasar trading kita, oke? Sama juga misalnya di forex. Di forex itu kan perdagangannya dua arah ya teman-teman. Kita bisa punya posisi buy, kita bisa punya posisi sell. Maka ketika di area support, orang-orang tuh pada beli. Dan ketika harga menuju ke area resisten, mereka akan siap-siap untuk take profit. Begitu juga mereka melihat, oh harga lagi ada di resisten nih. Ini cukup bagus untuk mengambil posisi penjualan atau sell. Mereka akan ambil posisi sell. Ketika harga turun mendekati area supportnya, mereka akan jual. Kenapa? Karena sebelumnya mereka tahu ini area support, orang pada jual. Mereka akan melakukan penjualan untuk mengambil keuntungan dari posisi yang sebelumnya mereka ambil, kayak gitu. Tapi jangan lupa, stop loss-nya. Sama, misalnya nih, kita ambil posisi di sell ya, kita lagi bahas pasar forex nih. Sell karena harga berada di resisten. Kita bisa meletakkan stop loss di atas area resisten tersebut. Kenapa? Karena ketika harga tiba-tiba gagal turun, atau false menipu kita, dia turun tapi nggak jadi turun dan dia naik, itu artinya kita tahu kalau pasar lagi tidak mau turun, dia masih mau naik. Dengan adanya stop loss, kita bisa meminimalisir, mengatur kerugian kita. Dan karena kalau harga naik, menembus resisten yang sebelumnya terbentuk, harga itu akan lanjut naik dan membuat resisten baru yang mungkin kita bisa tentukan di mana dia akan berhenti dengan harmonic support resisten, yaitu Fibonacci yang tadi udah kita bahas. Oke? Nanti lebih dalamnya di topik selanjutnya ya. Nah, oleh karena itulah teman-teman, mengapa memahami support resisten ini penting? Dan sebenarnya ini dasar banget yang harus kita latih biar kita bisa paham, kita bisa menentukan sendiri di mana sih sekiranya support dan resisten di instrumen yang sedang kita tradingkan ini. Sehingga dengan itu kita bisa meminimalisir kerugian dengan stop loss dan kita bisa memaksimalkan keuntungan dengan take profit. Kayak gitu. Jadi video kali ini tentang support dan resisten cukup sekian aja dari aku. Semoga bisa diterima dan semoga ilmu ini juga bisa membantu kalian untuk menentukan support dan resisten. Dan nantinya kita akan membahas banyak materi lebih lanjut mengenai mungkin candlestick, chart pattern, ya untuk semakin memperkuat analisa kita untuk mencari posisi dalam trading yang akan kita lakukan. Jadi sekian dulu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Ya aku juga berharap sih ada video-video selanjutnya. Semoga ini nggak jadi video pertama dan terakhir aja. Oke? So, thank you semuanya yang udah nonton layar aku ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!